Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Ustazah yang dirahmati Allah, izinkan saya manggil Bapak Ibu aja ya. Ya. Waktunya kita tidur siang. Iya. Karena tadi saya dari belakang sudah lihat ada yang melayang-layang. Iya, sunnah kan? Saya minta maaf sementara laptopnya bisa ditutup dulu. Ya. Kita akan coba menerima tantangan Pak Heri, memanfaatkan, mengoptimalkan smartphone. Ya, laptopnya minta tolong ditutup dulu. Toh laptopnya tadi saya lihat ada yang buka WA, Facebook, macamnya. Ya. Baik. Mohon izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri, nama Budistia Dharma. Namanya Jawani, tapi bingung juga ya. Numpang lahir di Jakarta, kelahiran tahun 69. Jadi udah kepala 5, bau tangan. TK dan SD hanya numpang lahir doang di Jakarta, kemudian migrasi ke Flores ND dengan lingkungan Katolik. SD di Denpasar, sekolahnya juga sekolah Hindu. Ya, zaman saya SD susah cari di Denpasar itu sekolah Islam. Jangan-jangan setia dharma dari sana. Nah itu dia makanya. Memang orang tua lahir KTP-nya Islam, tetapi KTP Islam abangan namanya. Sholat aja enggak. Jadi saya tidak terdidik dari lingkungan yang Islami. Proses pencarian Islam itu sendiri baru di bangku kuliah. Ya, jadi baru bisa alif basta itu udah kuliah gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti bahasa saya tidak campur aduk. Ya, saya dulu juga sampai hafal itu tulisannya sholatnya, sembahyangnya Hindu. Ya, jadi begitu sangat heterogen kehidupan saya. Tapi insya Allah saya bersyukur bisa menikmati Islam ini. Di hari-hari ini saya ingin banyak berbagi. Mudah-mudahan saya sebenarnya iri dengan Bapak Ibu, ya punya banyak amalan kebajikan gitu. Saya enggak gitu ya. Jadi saya berbagi. Baik. Sharing seputar pembuatan video dakwah untuk media sosial. Boleh saya tahu yang dimaksud dakwahnya apa ya? Bapak menjauh boleh? Apa Pak? Sepakat ya? Mengajak kepada kebaikan. Ada yang lain? Sepakat. Sama ya? Alhamdulillah. Ayo saya nggak usah foto. Tukang foto itu paling susah kalau di foto ya. Grogi semua. Ini jadi kita harus kembali mengingatkan seperti tadi yang disampaikan Pak Kasih, Pak Rosat. Yang penting kita menyeru, ya. Yang penting kita menyampaikan urusan diterima apa enggak nanti kita serahkan pada Allah, ikhtiar, ya. Saya jadi berharap walaupun sedikit nanti materi ini bisa bermanfaat, ya. Bisa dipakai ngevlog, ya, khususnya emak-emak. Misalnya selfie apa nanti ada ilmunya gimana selfie yang baik dan benar sesuai syariat. Ya. Atau juga nanti bisa dibikin untuk video pembelajaran apa gitu. Tapi saya memang tidak ingin memberatkan Bapak Ibu, ya. Kalau tadi Pak Kepala minta bikin video tiap ini apa ini, wih, saya bayangin berat juga ini jadi penyuluh ya. Masya Allah, tapi mudah-mudahan itu lelah menjadi lillah. Ya, bisa kita tahu itu. Baik, belajar apa kita hari ini? Kita nanti akan membahas tentang video dakwah, kesalahan umum. Nanti saya loncatin kesalahan umum yang paling sering, persiapan dan tahapan pembuatan video, komposisi yang paling ini urgent juga. Terus nanti beberapa sedikit mungkin tentang optimalisasi channel YouTube. Ada yang sudah punya channel YouTube? Atau yang belum? Angkat tangan. Masya Allah. Ya,
Kalau Facebook ada ya? Oke lah, nanti mudah-mudahan dicoba. Ada beberapa kelebihan kenapa kita harus pakai YouTube ya, walaupun Facebook tuh secara ini kayaknya Pak Heri lebih banyak cowok ya sebenarnya ya. Sebenarnya loh ya. Tapi entah kenapa gitu. Tapi YouTube ini luar biasa. Nah, nanti bisa dicoba lah gitu ya. Akun Instagram ada, jangan kalah sama anaknya sendiri. Iya, anak kita followernya lebih banyak. Ya, lanjut. Ini tidak ada, bisa kelihatan Bapak yang di belakang? Ya, kehalang. Kalau kehalang Pak Heri nggak apa-apa deh. Kalangan pemandangan bagus. Ini nggak ada dalilnya, jadi dicari di Al-Quran nggak ketemu, di hadis juga nggak ada perawinya, nggak ada ini, bahkan di kumpulan hadis palsu pun tidak ada. Ya, ini hanya apa ya, omongan biasa saja. Kenapa? Bahasa motivator. Ya, insya Allah. Kreativitas dan kesungguhan dapat memecahkan hampir semua masalah. Nanti kita buktikan juga. Ya, lanjut Pak. Kerja dakwah, oke lanjut. Ini jelas karena tadi disampaikan Pak Kepala juga bahwa karena pandemi ini jadi mau nggak mau kita yang nggak biasa bikin video dipaksa bikin video gitu ya. Nanti bagaimana caranya bikin yang lebih baik gitu. Lanjut. Oke, ini 80% memang sudah. Ini survei lama ya. Sekarang mungkin hampir luar biasa pembelajaran daring juga. Saya sempat berkeliling ke beberapa madrasah dan sekolah untuk menyampaikan khusus kepada para ustadz-ustadzah itu. Ternyata memang sesuai dengan prediksi saya, para ustadzah pendidik itu agak susah juga ya membuat video itu, apalagi kalau muridnya yang masih kelas 1, 2 gitu, tahun ya, itu bingung. Nah, ada tipsnya. Ternyata sampai batas konsentrasi anak saja masih banyak yang belum paham. Ya, anak usia PAUD itu berapa? 5 tahun ya? 5 tahun terus bikin video 10 menit. Tidak akan mungkin ditonton. Ya. Jadi maksimal memang 1 menit kali usia dia. Berarti kalau itu 5 menit, kalau 5 tahun berarti 5 menit maksimal. Ya. Itu boleh dicatat yang nggak ada di slide, tapi nanti slide dibagikan. Lanjut Pak. Jenis video memang ini sekedar apa ya? Ya berdasarkan tujuan aja ya. Video cerita, video berita. Nah seperti Pak Yanja tadi jagonya bikin berita ya, video berita, video pembelajaran, video dokumenter. Sebenarnya saya lebih banyak bermain di video ini jurnalistik. Saya lulusan jurnalistik. Kemudian video presentasi ya. Sekarang presentasi gampang sekali, kita bisa screencast dari ini juga HP kita ya. Termasuk saya bikin slide ini dari Canva. Itu tadi kemarin Pak di belakang udah ngomong Canva ini main ya, paling gampang. Apa beda videografi dan sinematografi ya? Sederhananya bahasanya begini, videografi itu merekam dunia, tetapi kalau sinematografi itu membuat dunia. Mungkin tantangannya bisa di slide berikutnya. Nah ini ya, sudah ada yang sempat lihat ya tantangan dari Kementerian Lomba Video. Nah di sini ada macam-macam tema. Kalau tidak keberatan sih boleh dicoba ya Bapak Ibu. Nanti setelah pelatihan ini kita coba bikin dengan tips-triknya gitu ya. Ada, jangan lihat hadiahnya dulu. Ya, iya. Memang itu bagian dari motivasi, tetapi abaikan dulu. Kita video pertama aja belum tentu bisa ya. Lanjut Pak. Kita lanjut. Jadi apapun nanti jenis video kita, mau vlog, mau video apa berita, kalau nanti di kantor ada kegiatan, oh iya, tadi saya dengar salah satu tugas penyuluh merekam itu kegiatan taklim ya. Itu nggak apa-apa, kita manfaatkan ya. Rodok gaya lah kita ya. Assalamualaikum, saya saat itu berada di sini, gitu kan?
itu dilaporin, contoh gitu. Boleh aja. Kalau tangannya kuat kayak Adere apa ini tuh boleh. Ini ya. Jadi video dakwah itu kan tidak selalu ceramah, ya. Sepakat ya? Liputan gitu juga ada kucing ini di jalan gitu, kita video kita tendang. Lain kali jangan begini ya. Nggak apa, di explore semua ya. Ya, lanjut. Kesalahan umum. Nah, mulai kita lanjut. Yang pertama adalah tidak mengenal audiens atau pemirsa. Nah, ini paling sering dimanapun ya. Kita tidak tahu sebenarnya video kita mau kita buat untuk siapa. Gitu. Ini mempengaruhi nanti panggilan segala macam gitu. Kalau kayak tadi, halo guys, gitu. Waduh, itu nanti ini Ustaz kok lucu ya gitu kan. Ustazah aneh gitu kan ini. Kita nggak tahu di mana audiens kita. Jadi penting sekali targetnya. Ini panggilan-panggilan seperti itu ya, kalau kita memang kayak siapa, segmen kita itu anak muda, remaja gitu kan, masuk Pak ya gitu. Itu maksud saya. Nanti ini juga mempengaruhi jenis dan bentuk video, mau kita main di kanal mana gitu. Kemudian yang kedua, berusaha membuatnya tampak sempurna. Ini juga saya lihat masih ini ya, seperti tadi disampaikan Pak Kasih, Pak Rosat, kita terlalu khawatir ingin mendapatkan sesuatu yang sempurna. Ini ada yang masih jomblo? Di sini. Iya. Permasalahan terbesar tuh yang jomblo-jomblo itu kan nyari pasangan, hanya nyari pasangan yang sempurna. Ya. Jadi mau menikah itu cari pasangan yang sempurna, padahal pernikahan itu untuk saling menyempurnakan. Iya kan? Boleh dicatat ya. Pernikahan itu untuk saling menyempurnakan. Jadi mau nikah berapa puluh tahun pun berantem itu biasa. Biasanya setelah berantem itu lebih asik. Ya, sama. Ya, jadi jangan pernah takut sempurna. Saya punya keponakan itu ini suatu ketika ngajak Om bikin video ya, ayo apa temanya, tuntunan sholat. Ya kan boleh diakui banyak ini ya. Oke deh, tetapi memang saya biasanya itu tidak mau membuatkan, tapi mengarahkan. Ayo kita mulai dari sini, tentukan dulu ini. Jadi ya sudah jadi, nggak pernah diupload. Bayangin nggak pernah diupload. Alasannya apa? Orang short ya, gini. Akhirnya sampai sekarang nggak pernah diupload. Itu nguras omnya udah lama hari ini sebenarnya ya. Ya itu akhirnya ya udah di Google Drive nya juga saya delete saking lamanya menemukan Google Drive. Nah ini jadi kita selalu takut ini tidak pengen sempurna. Bapak Ibu, Anda asik saja kalau misalnya ini ya. Nah, oke, dan lanjut ke berikutnya. Ya, ini terlalu khawatir tentang peralatan. Nah, kadang kita saya baru aja ini punya beberapa minggu yang lalu dikasih dari roadshow keliling itu, kasihan sama saya kali orangnya. Saya kan wajahnya agak melas gitu ya. Terus pulang dikasih ginian. Ini sebenarnya saya bukannya nggak mau cari gitu. Saya udah cari, harganya murah. Hanya paling nggak sampai 20.000 lah. Saya cari, hanya masalahnya waktu saya kan dari lawak ya. Saya ubah-ubah itu nggak ada yang jual. Adanya yang lengkap gitu ya, kan eman-eman. Lalu sebelumnya saya pakai apa? Saya pakai ini, Bapak Ibu. Ya. Ini tutup Rexona ini. Ya, tutup Rexona itu saya belah tengahnya. Ya, loh. Orang nggak lihat hasilnya, ya.
ya. Ini tinggal ditaruh, ya. HP ditaruh di tengah gini, ya. Udah bisa majang gini, ya. Ini jangan dipegangin. Atau kalau saya harus berjalan, nah, saya sih punya cita-cita pengen beli kayak Pak Yancer itu, beli itu namanya gimbal stabilizer itu ya. Tapi ya masih kurang kiri. Ambil ini juga bisa, ya. Botol gelas ini kita belah sama seperti ini, tengahnya kita taruh, ya. Taruh. Bisa ini pakai selfie bun ya, ya. Assalamualaikum, gitu kan? Pokoknya nggak malu aja, gitu ya. Kalau Pak Yanto kan keren ya, gaya kelihatan gitu ya. Jangan nunggu beli tripod yang mahal-mahal gitu ya. Lakukan aja. Anak saya wawancara nasional itu, ya sekarang kan modalnya gitu ya. Dia kebetulan Olimpiade internasional, kemudian sering dimintain wawancara dari apa. Sebelumnya pakai ini doang, ya. Kalau kurang tinggi ya dikasih tumpuk tinggi gitu, taruh meja udah gitu. Kan nggak ngerti kan. Udah. Ini jangan diambil ya, ini harta karun saya. Sekarang saya pakai contoh-contoh keliling-keliling. Ya. Itu jangan terlalu memikirkan alat. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Kasih, udah apa yang ada di rumah dipakai, ya. Diikat-ikat di lampu apa segala macam itu bisa, ya. Yang penting mau apa enggak. Lanjut Pak ya. Nah, persiapan dan tahap pembuatan video. Nah, lanjut. Jadi rahasia terbesar dalam membuat video itu segampang-gampangnya, ya, itu tetap harus ada konsep, ada langkah-langkahnya, ya. Penyakitnya kita itu kan pengennya udah langsung bagus gitu ya. Nanti kalau produksi 2, 3, 4 insya Allah sudah kita bisa menyampaikan yang ini, ya. Tetapi ini tetap saya sampaikan dengan harapan kita bisa tahu step by step. Tentukan dan kenali audiens jelas, tulis storyboard, script, rekam narasi. Ya benar. Ambil rekam video, nanti cari musik kata yang mendukung, lakukan pengeditan, upload, ya. Berikut langkah pertama. Aduh, kecil ya tulisannya ya. Tapi nanti di share, mudah-mudahan bisa kebaca. Audiens itu unik. Jadi nanti upload di kanal apa, menggunakan teks, diagram seperti tadi yang disampaikan Pak Eri. Itu kalau saya jadi kok nomornya 1 semua Pak Eri ya. Lanjut. Nah, itu yang sebelah kiri, ya, putri saya. Ini format Instagram, ya kan? Walaupun Instagram kalau di IGTV-nya boleh-boleh aja di ini, tapi kalau di feed itu paling tidak posisi nanti rekamnya, mau di rekamannya, cara merekamnya bisa salah. Jadi kita harus portrait berdiri, ya. Tapi kalau kita nanti bermain di YouTube, landscape, tidur, ya. Jangan kebalik, nanti susah, ngeditnya kita susah, ya. Nah ini hanya contoh aja. Kalau Instagram harus berdiri. Kalau Facebook? Ayo, katanya punya akun Facebook. Boleh, jadi boleh, ini juga bebas ya. Lanjut. Tulis storyboard dan script. Lanjut. Nah, ini contohnya storyboard ya. Kalau misalnya video pertama, kedua, kalau kita bikin misalnya liputan apa gitu, coba gambar-gambar aja. Wah, saya nggak bisa gambar. Yang suruh jago gambar siapa gitu ya.
pokoknya bikin main stick aja. Main stick itu kepala, badan garis gini, tangan gini, kaki gitu aja. Cukup. Yang penting kita ngerti, ya kan? Kita sendiri. Kalau nanti bikin sinematografi, ya Bapak Ibu melibatkan orang lain, jadi yang bikin cerita beda, nanti yang suara beda, yang ngambil gambar beda, bukan kita sendiri. Ini jadi penting. Ya, kalau kita bikin film, itu mulai yang bikin naskah apa semuanya itu sampai pemain tuh lihatnya storyboard lengkap, sampai kameramen itu tahu, oh ini harus diambil dari sudut sini. Kalau enggak, berantem di lapangan. Ya, makanya sutradara penting untuk sebelum ambil gambar itu storyboard dan script jadi. Lanjut script. Ya, ini contohnya. Ini hanya contoh, nanti dibuat-buat sendiri ya. Lanjut Pak Heru. Kita berbicara. Langkah 3, rekam narasi. Saya sambil baca nih dengan skrip ya. Oke, selanjutnya jika Anda bisa mendapatkan mikrofon terbaik yang dapat Anda temukan, misalnya clip-on atau headset, bukan handphone. Tahu bedanya headset dengan headphone? Apa, Bapak? Headphone? Nyaris benar Pak, tapi maaf masih salah. Bapak apa? Enggak tahu. Daripada disalahin. Enggak apa-apa, kita belajar ya. Udah apa? Untuk ini apa? Untuk bersihin kuping? Oh, mendengar. Kalau headphone? Enggak tahu. Oh, yang besar yang ditutup headphone. Headphone itu yang ada tutupnya sini ya. Ya, saya perlu sampaikan, mohon izin. Yang namanya headset itu ada mic-nya. Ya. Kalau namanya headphone itu nggak ada mic-nya. Ini walaupun untuk mendengar, tapi tidak ada mic-nya. Karena ini hasil ngambil dari pesawat. Tapi memang udah free biasa, yang udah free habis pakai jadi boleh diambil. Ya, dia kok nggak perlu merekam, jadi dia hanya masalah kemudian ada tutupnya, ada bando istilahnya, itu hanya model aja. Ada juga headset, ada mic-nya, tapi model bando, ada yang keluar ke depan. Ya, tapi ada yang nggak ada itunya, yang tanpa itu. Ternyata di mana? Mic-nya di salah satu ininya, lubang kecil aja. Jadi nanti kalau kita pas lagi pengen ada duit nih, pengen beli, entah urusan kita bikin video atau kita webinar atau apa gitu, kita terus cari kategorinya di e-commerce itu bukan headphone. Ya, kalau kategorinya handphone jelas nggak ada mic-nya. Jadi kita cari headset, ya. Kalau urusan model bebas lah. Terus clip on. Nah, kalau ada duit juga boleh nih. Clip on pernah lihat ya yang ditempelin di sini? Nah, itu saya sarankan bagus banget ya. Clip on. Itu tulisannya nggak kelihatan ya. Ya karena memang kecil Pak. Terus kalau kita nggak punya duit sama sekali nih, ya kan belum gajian gitu ya, udah tugasnya banyak gitu. Iya. Habisnya udahlah. Nggak kebayang beli begitu-begituan. Bagaimana dapatkan hasil audio yang bagus, yang maksimal, ya? Mic itu di mana? Kalau di HP di mana? Di bawah. Rata-rata di bawah ya. Ada mic yang di belakang? Saya belum ketemu sih, tapi kayaknya di sini semua. Ya. Ini dibungkus dengan kapas.
kapas kecantikan lah, ya. Kapas kalau orang meninggal nggak boleh, jadi jarak lebih bagus. Ketutup semua. Cukup di sini, ya. Terus di isolasi samping-sampingnya ya dengan lepas. Itu fungsinya sama seperti mic ini, ya, peredam angin, ya. Kadang kita kan ya itu kan itu angin yang ditabrak-tabrak terlalu. Nah itu untuk mereduksi. Nah kapas itu fungsinya sama ya. Tapi kalau ketika di jalan kan nggak enak nih kapas kok luka gitu. Handphonenya kok luka gitu dilihatin orang malu kan. Ya udah nggak usah sama kapas gitu kan. Kita balik ngomongnya nggak langsung mulut kita kena mic, ya, tetapi dibalik. Biar udara kita langsung lolos ke sana. Kemungkinan balik ya, balik di sini kan enggak ya, langsung blus-blus gitu ya. Nah itu yang kiat tips untuk menghasilkan suara audio yang lebih bagus. Kadang kita males kan rekam gambar, kita ingin puisi, ya, suara doang. Nanti foto tinggal ditempelin itu munculkan seperti yang Pak Heri bilang tadi yang no copyright itu, munculkan kasih suara, ya. Udah ya di video dakwah, ya. Kontennya terserah, ya. Terus cari tempat yang relatif tenang merekam. Ya, ini gampang-gampang susah. Tempat saya tuh di perumahan paling susah. Dari pagi sampai siang tuh rame, ada yang sayur-sayur gitu kan. Jualan apa aja tuh lewat gitu ya. Sebelahnya persis lapangan tembak. Saya di Lawang. Itu kalau udah lagi ada latihan, jedar itu tuh luar biasa. Nggak mungkin dapat. Nah, bisa kita cari waktu malam gitu ya. Asal jangan malam-malam. Malam-malam tiba-tiba sebelah parokial itu ganggu juga. Jadi kalau kita di sini tenang, kita cari inilah suasana yang tenang di tempat. Saat Anda siap, rekam skrip Anda. Nah itu udah tadi ya, tinggal rekam aja, nggak usah buru-buru. Yang penting kalau yang belajar ya broadcasting atau public speaking atau kepiting, ya, itu penting untuk bermain intonasi, iya kan? Ya, intonasi, ekspresi itu jauh lebih coba luapkan gitu. Kalau ibu-ibu kayaknya gampang lah, soalnya mainnya rasa, ya. Kalau bapak-bapak ini sekali digawang sama saya deh, susah kalau ngomong datar aja gitu ya. Kalau ibu-ibu nggak apa-apa, itu saya nggak ragukan lagi. Tapi mari kita ekspresikan kalau ada kata-kata yang perlu ditekan, misalnya ada 3 suku kata. Suku kata mana yang ditekan misalnya, ya? Sepeda. Suku kata mana yang ditekan, yang dikuatkan, yang di tengah, ya. Daripada mikir, ya kamu mikir, saya jawab aja. Yang di tengah, ya. Kalau 4 suku kata, maka yang pertama sama yang ketiga. Itu triknya. Kemudian saya sempat sih belajar juga broadcaster itu, tapi sebentar, hanya pengen tahu ilmunya. Itu ternyata nafasnya juga nafas perut, ya, pakai diafragma. Ya sama kayak kita kalau tilawah Quran ya. Coba kalau pakai dada. Selamat pagi. Halo guys. Ya kayak saya sekarang ini megap-megap ini ya. Naik turun tangga ya. Ya, halo guys, terus jadi ya pakai ini. Jadi dada nggak keangkat ya, dari perut aja. Terus jika Anda melakukan kesalahan jangan memulai dari awal. Nah ini juga penyakit. Saya juga sering ngerekam narasumber itu, Pak ulang ya, gitu. Ulangnya dari awal kita kan. Ya nggak ngerti kalau kita bisa ngedit. Ya,
Udah nggak usah dari apa, dari salahnya aja yang mana gitu. Jadi nanti diawal dari salam lagi. Wah iya kalau 1-2 menit gitu ya. Kalau lama ulang lagi kayak Pak Heri ngomong nggak pakai tripod gitu ya. Ya lanjut Pak Heri. Nah mulai tugas ya, maaf harus saya beri tugas biar nggak ngantuk. Ya. Silakan ambil foto diri selfie ya. Segera kirim ke saya nggak masuk terus. Nggak ada grup penyuluh kan ada nanti gitu. Terus Pak Heri bisa buka di situ. Oh enggak. WA. Oh atau dikirim ke sini gitu ya. Pak, ini Pak, tak masukkan di grup dulu. Oh iya, iya wes. Alhamdulillah, rasa terhormat saya. Terima kasih lah. Iya. Jadinya. Ya. Lakukan sekarang. Coba saya pengen Bapak Ibu selfie, ya. Nanti saya review. Ayo tadi padahal saya lihat loh di sana. Oh pagi-pagi belum ada yang ini. Nanti ketahuan cara ngambilnya bagaimana, yang sesuai syariat gimana. Jadi mulai. Yuk silakan mulai sekarang. Mulai sekarang. Ayo bang, nggak usah malu, ya. Jangan sungkan-sungkan. Fitur beauty-nya dimatiin dulu ya. Fitur beauty-nya. Iya. Nah, kalau sudah, masa 5 menit sih, dan benerin kerudung dulu 1 menit. Take-nya. Harus sempurna. Biar layak tonton Pak. Udah, tetap cakep ya. Langsung kirim deh. Langsung kirim ke grup. Sorry. Kasih nama, boleh? Oh iya. Kasih nama, biar saya juga bisa reviewnya. Siap Pak. Nama panggilan boleh lah. Kelihatan itu nanti kamera yang bagus sama enggak? Masa udah mulai grogi karena alat? Enggak lah. Info resmi penyuluh agama. Oh, Masya Allah, bagus. Ada sih di sini muncul nama-nama ya. Jadi munculnya selfie teladan itu saja. Oke, yang pertama Bu Nurul Hidayati. Waduh, yang pertama. Ini tadi yang masuk teladan enggak nih, Bu Nurul? Ya masuk teladan. 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 Masya Allah, bagus. Gila. Aslinya cantik memang itu. Enggak, saya enggak melihat cantik cakepnya ya. Maafkan saya. Tapi insya Allah semua cakep dan cantik. Saya hanya melihat dari sisi bagaimana pengambilan, ya, teknis pengambilan. Kita punya tantangan yang cukup besar di ruangan ini. Pertama, cahaya kita sangat kurang. Kalau saya kepala kantor, saya bikin jendelanya di sini. Ya. Dan Anda tidak perlu menyerahkan fotokopi rekening bank. Jadi langsung semua pulang saya. Kalau kepala, masalahnya saya bukan. Nah ini jendela, ini cahaya yang sangat bagus, tapi saya tertutup ya. Sementara cahaya kita yang seharusnya dari sana tertutup genteng. Jadi otomatis ruangan ini sangat boros energi karena ketika digunakan harus pakai lampu atas. Padahal dalam fotografi, videografi, lampu atasnya paling dihindari. Ya, kebayang kalau foto cahaya dari atas, ini semua gelap-gelap semua. Mulai dari kerudung di sini ya, bawah mata, bawah leher, ini gelap semua.
maka kita harus cari cahaya benar, Bapak. Ya, kita cari cahaya yang cukup, ya. Jadi mau nggak mau kita harus keluar. Kalau untuk di ruangan ini, kecuali kita punya lampu ini, misalnya ya. Nah, terang ini untuk di sini. Nah, nanti pasti ada yang mau. Nanti aja. Ya, kita review ya. Mohon izin. Oh, saya teruskan aja dulu nanti bisa sambil jalan bisa. Hah? Oh, kalau ini nggak kirim nggak lulus. Tadi Pak Heri bilang Pak Heri bisa ditemui di ini setiap hari di sini gitu. Saya juga ingin pamer. Saya memang tidak setiap hari di sini, tapi Anda bisa menghubungi saya sehari 24 jam, seminggu 7 hari, ya, lewat WA. Jadi saya berikan advice kalau pengen sekedar nanya, ini gimana Pak, gimana Bud, gitu ya. Ya udah, oke, nanti saya sharing, kita sharing di situ. Jadi Pak Edi ada saingannya ya, saya juga siap. Lanjut dulu deh. Ya. Nah, beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Nanti kita review belakangan aja deh. Habis ini dapat ilmunya. Cara memegang ponsel jika tanpa tripod, holder atau phone case. Coba prakteknya pegang handphone gimana? Ketika selfie. Format ini aja, YouTube, apa namanya? Landscape. Serius gitu. Coba kalau sungguhannya masih berubah. Ini Pak. Iya. Dalam? Ini ya. Iya. Oh gitu. Ya, bagus ini. Pun. Ya, ke sini, ke depan. Enggak. Ya. Oh, ini teladan. Pas berarti. Pas ya berarti ya. Tapi maaf, tadi tunjukkan ke saudara yang lain gimana? Megang itu bukan megang yang nggak usah dinyalain megang gua. Tangan belakang. Ada yang sama. Memang sih setelah buka ini hukumnya mubah. Ya. Saya hanya ingin menunjukkan stabilnya kamera, ya. Oke. Silakan. Terima kasih. Jadi pertama, benar telapak tangan, maaf ya saya lepas ya. Ya, dua jari untuk menopang yang di belakang, jari atas untuk menahan bagian atas, kelingking untuk bagian bawah. Pastikan satu sisi ini ya menempel pas di sini. Nah, fungsinya sama persis seperti stabilizernya Pak Yancan. Ya, ini nempel di sini. Jangan sampai ada jarak. Ya, nempel, kelingking nopang bawah, telunjuk atas, belakang untuk menahan goyangan. Ini. Iya. Ini. Nah, boleh dicoba ya. Jadi jempol untuk on off ngerekam. Ini. Nah, sudah ketahuan stabilnya. Silakan kalau mau sambil lari-lari juga boleh. Ya. Ini lari-lari juga lebih stabil. Lebih kuat, insya Allah. Relatif lebih kuat. Saya tidak mengatakan satu. Tadi hukumnya itu tadi yang dibahas. Boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi salam. Yes.
Enggak ada yang salah, Bu. Ya, enggak ada yang salah. Saya tidak berani menyalahkan. Sak nyamannya kita sebenarnya, tetapi ini hanya satu tips yang dipakai, gitu. Boleh lah, gitu. Kalau ada aturan. itu tadi hukumnya senyamannya, tetapi yang saya share tadi adalah cara yang dianggap paling menstabilkan gerakan. Ingat, HP kita ini apa ya? Ya kalau HP Bunda mungkin sudah di atas 4 juta itu stabilizernya udah cukup bagus. Tapi kalau kayak HP saya ini, kalau nggak pintar goyang, gitu ya, megangnya. Apalagi HP di bawah 2 juta itu, maaf, biasanya masih goyang. Sudah ya, dapat tipsnya satu ini ya. Kemudian posisi rasio ponsel landscape tadi. Tergantung juga kalau kita mau uploadnya nanti belakangan di Instagram, ya berdiri ya. Pencahayaan, jenis dan arah datangnya cahaya. Saya mengerti emak-emak ini pasti ingin tampil lebih cantik, ya. Makanya sekarang mulai dijual ring light, ya, yang kayak neon bundar, ya, yang dimana nanti HP-nya ditaruh di tengahnya, ya. Itu kalau kelihatan di kelopak mata kita tuh kan cakep ya, ada bundar lingkar ininya, pantulan dari ring light-nya. Atau sekarang juga dijual murah juga, ring light tapi kecil untuk HP, ya, di sini dijepit gini. Saya mau beli kok ya, masa cowok pengen beauty kan enggak. Nah, tekniknya kalau cewek ya, mama ini khususnya perhatikan lampu itu persis dari depan, itu lebih glowing, ya. Jadi teksnya itu, misalkan cari persis. Kalau misalnya dapat lampu kayak begini, ya langsung begini aja, ya, langsung kena. Jadi kena semua. Memang nanti kalau kita bicara pencahayaan, itu ada gaya-gayanya memang. Tapi saya kasih yang umum aja. Tetapi berbeda untuk bapak-bapak. Jangan pernah pengen kelihatan cantik, ya, pamali gitu. Ya, nggak boleh. Lalu bagaimana kalau laki-laki itu usahakan ada shadow di wajah kita, ya, ada bayangan, itu jauh lebih menimbulkan karakter. Jangan kelihatan cantik, apalagi pakai ring light, ya, jadi gemulai Anda. Maka misalnya cahaya datang dari sini, ya. Jangan tepat dari sini, tapi kita miring dikit. Untuk yang bapak-bapak, kalau di sini jendela, maka bagus, ya, posisinya begini. Kalau ibu-ibu jendelanya di sini, boleh menghadap jendela, biar cahayanya utuh. Belum, bisa ya. Nanti di rumah cari jendela. Saya bingung di sini mau cari jendela di mana, Pak Rosan. Ya, karena di sana juga gelap. Jadi memang di ruangan ini mau nggak mau harus pakai cahaya buatan. Ya. Kemudian komposisi sudut pengambilan camera shot, slide berikutnya. Nah, bicara tentang pencahayaan natural light dan artificial light, sumber cahaya alami. Kalau kita harus buat rekaman di luar, ya. Tadi di sini udah ada ketahuan gelap-gelap ya, gelap-gelap. Tapi nanti komposisi kita bicara. Cahaya dulu dari ini. Sumber cahaya alami, ya. Kalau kita di luar, jangan cari, usahakan jangan terkena sinar matahari langsung. Kayak obat itulah, ya. Obat itu di kemasan jangan terkena cahaya matahari langsung. Ya, kenapa? Terlalu kontras. Ya, baik cowok, cewek, ya, bapak, ibu,
ini penting jangan langsung terkena sinar matahari langsung. Ya, caranya bisa di teras atau samping jendela itu jauh lebih bagus. Kalau pepohonan ya cari di bawahnya itu boleh. Asal latar belakangnya jangan terang sekali. Itu ya kuncinya. Hindari. Nanti pasti silau sekali, susah. Atau kalau kita nggak ada ini harus di malam hari, misalnya di rumah. Nah ini sih bahasa teknis banget ya. Sumber cahaya buatan ada istilahnya key light, terus backlight. Ya. Mungkin saya nggak usah bahas. Kalau Bapak Ibu belum ingin beli softbox, ini softbox, ya. Dan ngapain juga beginian ya? Ya, nggak bisa pakai goreng-goreng. Kita bisa beli lampu LED biasa, ya. Boleh, ya, tapi saya sarankan yang LED gitu, ya kecil aja, gitu. Kayak ini 3 watt, gitu. Cuma peletakannya itu seperti tadi sumber cahaya. Kalau emak-emak boleh persis depan, ya. Tapi kalau bapak-bapak di samping, digeser sedikit. Ini penting. Terserah mau ditempel di mana gitu. Kalau kita punya terminal itu kayak itu ya, colokan itu kan itu bisa ditempel di dinding. Nah ini tinggal colokin aja. Pernah lihat webinar itu pesertanya gelap semua? Saya paling kesel kalau udah ini nggak bisa kelihatan, kameranya on tapi gelap semua. Ya, sekali-kali kita inilah ya modal dikit lah, ya beli ini. Kalau nggak ada gini ya lampu mana diambil gitu, ya bisa dicolokin. Tapi di depan ya, jangan mengandalkan lampu ini. Ini Pak Mali nih, ya susah gitu. Ini bisa dipakai kalau depan sudah terang. Ini bisa berfungsi sebagai backlight untuk mantulkan ini rambut-rambut itu batas badan kita dengan latar belakang ini bagus. Gitu. Tapi jangan kemudian depan nggak ada tapi hanya pakai atas. Bisa kebayang seperti posisi saya saat ini. Kalau difoto dari sana pasti di sini gelap di bawah. Gitu, ya. Saya memang akui beberapa kamera itu HP khususnya sudah dilengkapi sensor yang bagus ya. Jadi dia bisa membaca semua ini. Tetapi kalau kita perhatikan serius, di sini bagus normal. Kalau di belakang ada cahaya, jadi lebih over belakangnya. Nah gitu. Kalau sekarang sih kita memang mainnya digital ya. Gak tahu Pak Yance dulu mainnya ini enggak, saya dulu tuh mainnya pakai kamera itu masih film tuh ya. Ya, jadi harus dicuci, dicetak itu serius, harus betul-betul pencahayaannya bagus. Ini kalau kita main-main aja buang-buang uang. Gitu. Kalau sekarang sih asal makanya salah, coba lagi. Udah ya modal ini, tapi cari yang daylight. Ya, di kemasan itu ada deh ini tulisannya. Ya, namanya daylight gitu ya. Nah, itu lebih soft dia. Kalau pengen lebih soft lagi, nah ini kan sering tuh kita misalnya syuting gini, bayangan kita kontras. Nah, seperti Pak Heri gini, di belakangnya Pak Heri itu muncul bayangan. Ya, ini kita hindari. Ini berarti cahayanya masih terlalu keras, ya. Bagaimana caranya? Lampu tadi kita ini kita tutupin lagi dengan tisu. Nah, tisu gini, bukan tisu makan. Apalagi serpet ya? Ada. Ya, ini tutup aja gini biasa. Nah, gini ya. Udah, ini lebih soft, lebih lembut jatuhnya. Bisa dicoba, ya. Nanti di rumah dicoba gitu ya. Kalau ini masih kemungkinannya kecil, ya.
ini kayaknya udah cukup. Tetapi seandainya pengen masih tajam, maka Pak Heri harus maju, ya, menghindari latar belakang, jadi agak jauh. Ya, itu kuncinya. Udah? Ada yang mau tanya? Berapa harga lampu? Balik di mana? Belinya di mana? Di luar topik ya. Ya. Iya. Jadi pokoknya yang LED gini ya, itu otomatis dia putih. Nah, kalau kita pengen warna-warni, nanti mungkin habis 17-an banyak lampu yang udah apa pakai, kita ambil di pos tablet apa gitu ya. Itu boleh dicopot, ditaruh untuk di belakang, ya. Nah, jangan di depan kita. Kalau di depan kita kayak ondel-ondel, kayak sirkus, ya. Itu taruh di belakang kita. Betul, ya. Ya, yang lampu warna-warni itu boleh dipakai, ya Bu, boleh. Tapi taruh di belakang, jadi aksen. Sementara ini tadi tisu itu fungsinya seperti ini, kayak ini, diffuser, apa namanya? Pelembut, penyebar ya, penyebar cahaya ini ya. Kalau misalnya anak Anda ada yang di arsitek, bolehlah minta kertas kalkirnya gitu. Jadi dimintain, Bapak mau selfie dulu gitu kan. Iya nggak apa-apa, diminta sekali-kali kan nggak apa-apa dimintain tutup kayak begini ya. Oke, jadi kalau nanti mau serius di pencahayaan, perhatikan kayak seperti saya posisi di sini. Ini namanya kilek, lampu utama. Jadi kurang tinggi sedikit memang ditinggikan 45 derajat dengan saya. Ini kalau cowok ya apa atau kalau kita lagi webinar dan kelihatan beda gitu. Kadang kan kita pengen tampil beda gitu. Terus di sini lampu kecil lagi gitu, atau di sini bisa pakai reflektor. Baru di belakang dari sini lampu yang menyorot belakang kita. Nah, itu biasanya untuk bermain di studio foto. Lanjut Pak. Nah, mulai kita review foto tadi, ya. Mana yang lebih bagus ini? Ini namanya hukum 3 ya, rule of third ya. Apa bahasa Indonesia ya? Atau bahasa Inggrisnya sendiri saya nggak bisa bacanya soalnya. Ya. Hukum sepertiga. Hukum sepertiga. Di kamera kita di HP itu sudah ada panduannya, settingannya, ya, bisa dimunculkan garis 2 vertikal, 2 horizontal, ya. Ini mulai kita bicara komposisi, maka, ya, yang terbaik ini, menurut ilmu fotografi yang terbaik B, ya. Jangan persis di tengah. Ayo, fotonya tadi. Malah ada yang kecil di zoom. Ya, oke. Nanti satu-satu kita lihat ya. Wah, banyak juga. Allah, alhamdulillah. Ternyata Anda yang menjaga selfie. Coba kacamata. Ya, jadi nanti usahakan tidak persis di tengah. Oke, Bu Nurul pinggir sekali ya. Tapi posisinya sudah cukup bagus. Pak Anas. Oke. Siapa ini? Icanya ini siapa? Ican. Saya Pak. Panggilannya apa Bun? Oh Endang bawahnya, maaf ya. Endang Bu Eletro Sasanti. Oh, bahasa ininya bahasa anak muda. Oke. Saya ingin Pak Nurkolis
jalan. Format fotonya berdiri ya. Nanti coba lihat sedikit. Kalau untuk Instagram, ya sama dengan Pak Nurboles ya tadi. Pak Nurboles juga perhatikan, walaupun berdiri, walaupun format berdiri, maka bayangkan ada dua garis yang vertikal dan dua garis yang horizontal. Ya, posisinya kepala kita nyun sewu. Kepala kita tidak persis di tengah, tapi di sini, ya. Ini kan sasaran tembaknya di situ lah. Jadi fokusnya kalau kita mau ngatur fokusnya di perpotongan garis-garis itu. Lanjut berikutnya dulu. Nah, termasuk ini kemana menghadapnya? Enak mana? Yang A apa B? Iya, kayaknya ini lebih banyak sepakat yang A. Jadi perhatikan, kalau kita menghadap kemana atau objek menghadap kemana, berikan dia ruang yang lebih luas. Kalau misalnya terbalik, menghadap ke sini lah, ini seperti, iya, jadi kan pokoknya kemana dia mengarah. Ya, misalnya saya dari sini posisi foto orang jalan gitu ya, misalnya jalan gini. Maka ruang di sini harus lebih luas, jangan sampai yang belakang yang luas. Berbeda nanti ketika seperti yang Pak Heri ajarkan tadi, di sini ada tulisan, ayo lari pagi bro, gitu ya, misalnya ada grafis, ada tulisan lain, it's okay, ya, itu menyeimbangkan. Tetapi kalau kosongan, pakai ini, ya. Jadi ketahuan kan tadi review-reviewnya ya. Berikutnya apa Pak? Nah, tambah lagi ini sudut pengambilan. Saya melihat masih banyak tadi di atas. Jadi sudut pengambilan itu kamera kadang di atas mata kita, ada yang sejajar dengan mata kita, tapi ada juga yang di bawah. Kenapa Pak? Itu dia yang saya tanyakan Pak. Ya. Sudut mana yang terbaik? Gitu.